adik-adik pelajar, bertemu kembali di channel John Freddy Tondang. Kali ini kita akan membahas tentang resultan kuat medan listrik. Soal telah saya ambil dari buku paket Erlangga, itu halaman 101 soal nomor 8. Ini soal yang esai. Baik, langsung saja. Dua muatan 0,8 kali 10 pangkat minus 7 kolom, ya, bermuatan positif 0,8 kali 10 pangkat minus 7 kolom dan minus 0,8 kali 10 pangkat minus 7 kolom, terpisah sejauh 30 cm. Baik teman-teman, maka tahap pertama kita gambarkan posisi kedua muatan tersebut. Jadi jika kita misalkan ini muatan yang positif 0,8 kali 10 pangkat minus 7 kolom, lalu satu muatan kita buatkan di sini negatif 0,8 kali 10 pangkat minus 7 kolom, di mana jarak antar muatan adalah 30 cm. Sehat teman-teman? Jadi sekali lagi, dua muatan positif 0,8 dan minus 0,8 terpisah sejauh 30 cm seperti gambar. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik, ya. Jadi pertanyaannya cukup jelas. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik di tengah-tengah kedua muatan. Berarti bisa kita pastikan, katakan ada titik A tepat di sini. Maka yang ditanya, tentukanlah kuat medan listrik di titik A. Baik teman-teman, tahap pertama kita ingat kembali konsep dasar bahwa kuat medan listrik memenuhi persamaan K per R kuadrat. Kemudian untuk muatan positif, arah garis medan meninggalkan, dan sebaliknya untuk muatan yang negatif, arah garis medan menuju muatan. Itu garis-garis medannya. Baik teman-teman, langsung saja kita beri nama. Katakanlah yang positif sebagai muatan pertama dan yang negatif sebagai muatan kedua. Maka kita analisis, ya. Dari muatan pertama, kuat medan listriknya di titik A. Jadi positif meninggalkan. Berarti jika kita tarik garis dari sini kemari, maka nanti kuat medannya ke kanan. Kuat medan listrik di titik A dari muatan 1. Meninggalkan muatan 1. Sekarang bagaimana dengan Q2? Negatif. Negatif berarti menuju muatan. Maka dari titik A saya gambarkan di sini, dia nanti akan menuju muatan Q2. Kuat medan listrik dari muatan 2. Lalu teman-teman, berarti jarak antar muatan 1 dengan titik A itu bisa kita buatkan 15 cm. Demikian juga jarak antara titik A dengan Q2, 15 cm, karena posisi titik di tengah-tengah. Baik teman-teman, langsung saja kita berhitung. Maka untuk E1 sama dengan KQ1 per R1 kuadrat. K9 kali 10 pangkat 9. Q1 0,8 kali 10 pangkat minus 7. Kita buatkan 8 kali 10 pangkat minus 8 per 15 cm. Berarti 15 kali 10 pangkat minus 2 di kuadrat.
Ya, kita ubah ke meter. Lalu teman-teman bisa kita coret 10 minus 8 tinggal 10. Lalu tahap berikut sama dengan 9 kali 10 kali 8 per 15 kuadrat 15 kali 15 kali 10 pangkat minus 4. Lalu dibagi 3. Maka sisa 3, maka di sini sisa 5. Seterusnya 5 dengan 10 sisa 2. Kemudian 3 dengan 15 sisa 5. Saya teman-teman, maka selanjutnya 2 kali 8 sama dengan 16 per 5. Kita naikkan kali 10 pangkat 4 atau sama dengan 16 dibagi 5 sekitar 3,2 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Kuat medan dari muatan 1. Baik teman-teman, jika kita hitung kuat medan dari muatan 2 Q2 per R2 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Q2 8 kali 10 pangkat minus 8 per jarak tinggal 15 cm. 15 10 minus 2 kuadrat. Maka langsung saja nanti hasilnya sama dengan E1 3,2 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Itu. Baik. Kemudian tahap akhir di titik A, E1 dan E2 searah. Dengan demikian, maka kuat medan listrik di titik A adalah E1 tambah E2. Karena mereka searah sesuai dengan analisis gambar kita. E1 tadi 3,2 kali 10 pangkat 4 tambah 3,2 kali 10 pangkat 4 sama dengan 6,4 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Inilah kuat medan di titik A. Tentukan besar dan arah. Maka teman-teman, arah kuat medan di titik A ya, arahnya menuju muatan negatif. Atau dalam hal ini muatan Q2. Baik teman-teman, demikian pembahasan soal kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.